Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh kelas 8. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa melewati pandemi ini dan menuju ke arah yang lebih baik. Ibu minta kalian tetap memperhatikan protokol 3M, yaitu rajin mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, dan yang terakhir adalah menggunakan masker. Selebihnya kita berdoa supaya Allah selalu menjaga kita dan keluarga. Baik, pada pagi hari ini Ibu akan membahas materi kita pada pelajaran matematika, yaitu materi pada bab ketiga tentang persamaan garis lurus. Kita akan membahas tentang gradien. Gradien artinya kemiringan. Simbol dari gradien adalah M. Rumusnya adalah M sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Jenis dari gradien. Ada dua jenis gradien yang akan kita pelajari, yaitu sejajar dan tegak lurus. Baik, sebagai catatan, ada dua tipe soal atau pertanyaan seputar gradien. Yang pertama, jika diketahui kedua titiknya, dan yang kedua, jika diketahui persamaannya. Baik, kita akan membahas tentang cara menentukan gradien jika diketahui kedua titiknya. Gradien garis sejajar. Syaratnya, 1 sama dengan M2, atau gradien garis pertama harus nilainya sama dengan gradien garis kedua. Pertanyaannya, buktikan bahwa garis pertama sama dengan garis kedua. Sama di sini maksudnya adalah nilai atau hasil gradiennya sama. Perhatikan, diketahui titik pertama, min 4,1, titik kedua, min 2,2, titik ketiga, 1, min 2, kita sebut titik ketiga, dan titik keempat, namun nanti ada 2 garis di situ. Titik akhir adalah 3, min 1. Baik, titik 1 dan 2 menghasilkan garis 1, titik 3 dan 4 menghasilkan garis 2. Diketahui garis 1 adalah min 4,1 dan min 2,2. Garis 2 adalah 1, min 2 dan 3, min 1. Ditanyakan, apakah nilai gradien garis 1 sama dengan garis kedua? Dan B, apakah kesimpulan yang didapat? Kita jawab. Untuk garis pertama,
yaitu min 4,1 dan min 2,2. Kita beri nama X1 Y1 dan X2 Y2. Maka, masuk ke dalam rumus gradien, yaitu M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Kita ganti Y2 dengan angka 2, Y1 dengan angka 1 di sini. Dibagi X2-nya min 2 dikurang X1-nya min 4. Jangan lupa, minus di sini adalah rumus, min 4 di sini minusnya adalah titik atau nilai X-nya. Kita hitung, 2 dikurang 1 itu adalah 1, kemudian min 2, min 4 itu adalah min 2 plus 4, berarti 1 dibagi min 2 plus 4 hasilnya 2. Maka untuk garis pertama, kita peroleh hasil 1/2. Jika kita mau memperoleh kesimpulan bahwa dua garis ini adalah sejajar, maka garis kedua harus hasilnya sama dengan 1/2. Kita lihat garis kedua. Ya, garis kedua setelah dihitung sama. Kita cek. Titiknya adalah 1,-2 dan 3,-1. Di mana kita letakkan X1, Y1 dan X2, Y2 di situ. Kita ganti nilai Y2 menjadi min 1 dikurang min 2 dan 3 dikurang 1. Min ketemu min maka menjadi plus. Min 1 plus 2 dibagi 3 dikurang 1. Min 1 plus 2 adalah 1, 3 dikurang 1 adalah 2. Maka hasilnya 1/2. Terbukti bahwa garis pertama dan garis kedua memiliki gradien yang sama. Maka kita bisa simpulkan bahwa gradien garis pertama yaitu 1/2 dan gradien garis kedua yaitu 1/2. Berarti sama ya. Karena memiliki gradien yang sama, maka terbukti bahwa garis pertama dengan garis kedua adalah sejajar. Berikutnya, kita akan membahas tentang gradien garis tegak lurus. Bagaimana atau apa syarat sebuah gradien atau syarat sebuah garis, dua buah garis, dikatakan saling tegak lurus? Kalian bisa gunakan acuan ini. M1 atau gradien 1 sama dengan min 1 per M2. Atau, jika nanti di soalnya diketemukan nilai gradien pertamanya adalah pecahan, semisal adalah 1/M1, maka kita harus cari kebalikan dari 1/, yaitu tidak ada pecahannya lagi, M2, dan kebalikannya dari positif, nilai positif yaitu negatif. Yang di sini pun M1 untuk yang atas adalah positif, kebalikannya adalah negatif. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa itu adalah inverse-nya. Contoh. Diketahui dua buah garis dengan 4 buah titik. Yang pertama, titik min 4,1, kemudian titik min 2,2, selanjutnya adalah titik 1,-1, dan titik 2,-3. Untuk dua titik yang pertama, kita peroleh garis pertama. Untuk dua titik berikutnya, kita peroleh garis kedua. Di mana dua garis ini
tidak seperti yang sebelumnya, yaitu sejajar. Nah, pertanyaannya, apakah berdasarkan nilai atau syarat dari gradien, dua garis tersebut masuk kategori tegak lurus? Kita akan buktikan. Diam ah. Diketahui garis pertama yaitu min 4,1 dan min 2,2. Garis kedua adalah 1, min 1 dan 2, min 3. Ditanyakan, apakah gradien garis pertama merupakan kebalikan dari gradien garis kedua? Ini kebalikan ya. Oke. Apakah kesimpulan yang dapat? Kita akan jawab sama-sama. Dengan menggunakan rumus gradien, Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1, maka kita peroleh nilai Y2-nya adalah 2. Berdasarkan soal, kita menentukan dulu yang mana X1, Y1, dan mana X2, Y2. Kemudian kita masukkan nilai Y2, yaitu 2, dan Y1-nya adalah 1, X2 adalah min 2, dan X1 adalah min 4. Jadi di sini ada tanda min 2 kali, min 4. Min yang pertama adalah rumus, min 4 itu adalah titik X. 2 dikurang 1 itu 1, min 2, min ketemu min menjadi plus. Min 2 plus 4 adalah 2. Maka garis pertama kita peroleh gradiennya atau kemiringannya adalah 1/2. Nah, jika kita mau membuktikan bahwa garis atau dua garis tersebut adalah saling tegak lurus, maka gradien yang berikutnya harus kebalikan dari 1/2 dan kebalikan dari positif. Kebalikan dari 1/2 adalah 2/1. 2/1 itu berarti 2. Kebalikan dari positif adalah negatif. Berarti hasilnya harus min 2. Apakah hasilnya min 2? Ya, betul. Kita perhatikan. Dengan cara yang sama, kita peroleh min 3 dikurang min 1 dibagi 2 dikurang 1. Kalau tanya ini dari mana? Berarti dari penentuan X1, Y1 yang pertama kali kita lakukan. Ya. Kemudian, min 3 plus 1 adalah min 2. 2 dikurang 1 adalah 1. Min 2 per 1 adalah min 2. Ternyata terbukti bahwa M1 dan M2 saling berkebalikan atau inverse. Maka, dapat disimpulkan bahwa A, gradien garis pertama yaitu 1/2 dan gradien garis kedua yaitu kebalikannya. Berapakah kebalikan dari 1/2? Kebalikan dari 1/2 adalah 2. Kebalikan dari positif 1/2 adalah min 2. Karena gradien garis pertama dengan garis kedua saling inverse atau kebalikannya, maka terbukti bahwa garis pertama dengan garis kedua adalah tegak lurus. Ibu harap kalian bisa membedakan yang mana yang bisa membuktikan bahwa itu adalah gradien garis sejajar, yang mana yang bisa membuktikan bahwa itu adalah gradien garis tegak lurus. Selanjutnya, kita akan membahas tentang cara menentukan gradien jika diketahui persamaannya. Sebelumnya kita menentukan gradien jika diketahui kedua titiknya, maka sekarang kita menentukan gradien jika persamaan yang diketahui.
Persamaan yang memiliki kemiringan adalah persamaan garis lurus. Jadi tidak ada persamaan yang memiliki kemiringan selain persamaan garis lurus. Apa cirinya? Persamaannya adalah persamaan pangkat 1. Contoh, kita lihat. Tentukanlah gradien dari persamaan di bawah ini. Yang pertama, 2x plus 5y sama dengan 4. Kemudian x ditambah y dikurang 1 sama dengan 6. Kemudian 4x ditambah 2y sama dengan 3. Y sama dengan 4x ditambah 5. Dan yang terakhir, 2y sama dengan 2x dikurang 1. Bagaimanakah cara menentukan gradiennya? Baik, kita akan jawab satu persatu. Nomor 1. 2x ditambah 5y sama dengan 4. Kita akan memisahkan variabel x dengan variabel y. Kita akan meletakkan variabel y di sebelah kiri dan variabel x di sebelah kanan. Bagaimana caranya? Buang variabel x yang berada di sebelah kiri. 2x supaya hilang, kita kurang dengan 2x, metode persamaan. Jika sebelah kiri dikurang 2x, maka di sebelah kanan juga dikurang 2x. Maka hasilnya adalah 2x dikurang 2x itu habis. 5y sama dengan 4 dikurang 2x, ibu balik menjadi min 2x, karena minus di sini miliknya si 2x, min 2x plus 4. Karena di depan angka 4 tidak ada tanda, berarti tandanya adalah positif. Y dan x sudah kita pisah, namun nilai y koefisiennya belum 1. Jadi syarat kedua adalah kita buat koefisien y-nya sama dengan 1. Bagaimana cara menghilangkan 5? Karena 5 dan y adalah perkalian, maka kita harus bagi dengan angka yang sama. Angka yang samanya angka berapa? Angka 5. Maka 5 dibagi 5, sebelah kanan pun dapat perlakuan yang sama. Min 2 dibagi 5, maka min 2 per 5x plus 4. Hasilnya adalah y sama dengan min 2 per 5x ditambah 4. Kenapa min 2 per 5-nya diwarnai atau di blok warna merah? Kita mau menentukan gradiennya yang mana? Yang ditandai warna merah di akhir penyelesaian itu adalah gradiennya. Jadi cara melihat gradien setelah bentuk y dan x-nya dipisah dan y koefisiennya tinggal angka 1 atau tidak ada, maka yang kalian lihat adalah angka atau koefisien di depan x. Jadi, gradiennya adalah min 2 per 5. Kita coba soal nomor 2. X ditambah Y dikurang 1 sama dengan 6. X harus dihilangkan, berarti harus dikurang X. Kanan pun dikurang X. Nah, seperti ini ya. Di sini juga ada angka min 1. Kita butuh Y-nya sendirian di sebelah kiri. Maka min 1-nya harus kita buang. Cara menghilangkannya adalah min 1 plus 1, maka kanan juga plus 1. Ya. Yang biru dan yang merah ini adalah pengurangnya, supaya angka-angka yang mau dihilangkan itu habis. Maka sisanya adalah Y sama dengan 6 dikurang X ditambah 1. Yang mana antara 6, min X, dan 1 yang bisa dioperasikan? Yaitu 6 dan 1. 6 ditambah 1 adalah 7. Maka hasilnya adalah Y min X plus 7. Nah, min X itu berarti ada angka 1 di depannya. Karena dia min, berarti min 1. Maka setelah bentuknya Y-nya sudah koefisiennya 1, X-nya bisa kita lihat. Maka gradiennya adalah min 1. Begitupun soal nomor 2, 3, 4, dan 5. Perhatikan lagi. 4x ditambah 2y sama dengan 3. Di sini yang mau dihilangkan adalah 4x. Berarti kita harus kurang dengan 4x juga.
Nah, di sebelah kanan berimbas sama, dikurang 4X. Maka hasilnya adalah 2Y sama dengan 3 dikurang 4X. Kita balik supaya X-nya di depan. 2Y sama dengan min 4X ditambah 3. Karena 3 di situ tidak ada tanda negatif. Saat kita balik, maka tandanya positif. Hilangkan angka 2. Dibagi 2, maka min 4 dibagi 2, maka hasilnya adalah Y sama dengan min 2X plus 3. Dari situ kita bisa lihat gradiennya adalah min 2. Berikutnya yang nomor 4. Y sama dengan 4X plus 5. Kita lihat, adakah yang perlu dirubah? Y-nya sudah sendirian. Y dan X sudah berpisah. Maka apalagi yang perlu kita lakukan? Hanya melihat koefisien nilai X. Berapakah koefisien nilai X? 4. Maka gradiennya adalah 4. Yang terakhir, 2Y sama dengan 2X min 1. Maka kita hilangkan hanya 2-nya saja. 2 dan Y itu adalah perkalian. Maka kita hilangkan dengan cara membagi. Dibagi angka berapa? Dibagi angka yang sama. 2 per 2, maka yang sebelah kanan pun berimbas dibagi 2. Hasilnya adalah Y sama dengan 1X dikurang 1 atau X dikurang 1. Ibu tulis angka 1 di sini untuk menunjukkan bahwa gradiennya adalah 1. Sampai sini cukup bisa difahami untuk contoh soal kedua, di mana persamaan diketahui, kalian harus menentukan gradiennya. Sebagai soal latihan, untuk tugas pertama, di dalam persamaan garis lurus bab 3, kalian perhatikan 2 soal di bawah ini. Soal pertama terdiri dari 4 soal. Soal kedua terdiri dari 5 soal. Berarti ada 9 soal yang harus kalian kerjakan. Ya, silahkan dibaca soalnya. Silahkan di-pause videonya. Tidak bacakan ulang. Soal-soal ini dikutip dari buku paket kalian. Hanya beberapa sedikit Ibu modifikasi. Ini adalah soal yang pertama. Catat soalnya, kemudian jawab. Ya. Apa yang harus kalian lakukan dengan soal ini? Hitunglah gradien dari soal di bawah ini, lalu tentukan manakah pasangan garis di bawah ini yang sejajar atau manakah yang tegak lurus. Kalian hanya diminta menentukan mana yang sejajar dan mana yang tegak lurus, berarti tidak perlu menggambar. Yang kedua, ya, perhatikan. Sama, masih seputar gradien, namun yang diketahui bukan titiknya, tapi persamaannya. Barusan sudah kita bahas. Silahkan dicatat, berarti ada 9 soal yang harus kalian kerjakan untuk termin pertama persamaan garis. Cukup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih dan selamat mengerjakan. Semoga dimudahkan. Waktu yang kalian miliki sama seperti tugas-tugas sebelumnya, yaitu Ibu majukan sampai pada pukul 17. Jika memang ada kendala, Ibu hanya akan menerima tugas kalian dengan laporan apa kendalanya. Itu hanya pada maksimal pukul 17. Jadi sebelum pukul 17. Pukul 18 sudah tidak ada menerima komplain dan lain sebagainya.
Terima kasih, semoga dimudahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.